Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Lesia Kaiko dengan NIM 05 akan membacakan naskah pidato untuk melengkapi tugas 3 public speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angel Destia Kaiko. Di sini saya sebagai coach bahasa Inggris akan membacakan pidato untuk mengisi acara ulang tahun perusahaan kita hari ini. Yang saya hormati Bapak, Ibu pimpinan, rekan-rekan kerja, dan seluruh hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul bersama di hari istimewa ini, hari ulang tahun perusahaan kita tercinta. Hadirin yang saya hormati, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah gagasan yang sangat relevan dengan dunia kerja kita, terutama sebagai bagian dari lembaga pendidikan, yaitu peran teknologi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di tempat les. Kita hidup di era digital, di mana teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita di sehari-hari. Dunia pendidikan pun tidak luput dari transformasi ini. Teknologi telah membawa angin segar dalam proses belajar mengajar. Dan saya percaya jika kita mampu memanfaatkannya dengan bijak, kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif, menarik, dan berdampak bagi para siswa. Sebagai contoh, kita bisa melihat bagaimana penggunaan platform Zoom yang memungkinkan kita tetap mengajar di masa pandemi. Kita juga sudah mulai menggunakan video pembelajaran dan aplikasi interaktif seperti Quizzes atau Google Classroom untuk membangun antusiasme siswa. Hasilnya, siswa jadi lebih aktif, lebih bersemangat, dan bahkan menunjukkan peningkatan pemahaman materi yang signifikan. Menurut laporan UNESCO tahun 2023, penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan dalam konteks tertentu. Misalnya, di Tiongkok, penggunaan rekaman pelajaran berkualitas tinggi yang disampaikan kepada 100 juta siswa di daerah pedesaan meningkatkan hasil belajar siswa sebesar 32% dan mengurangi kesenjangan pendapatan antara daerah perkotaan dan pedesaan sebesar 38%. Temuan ini menunjukkan bahwa teknologi bila diterapkan dengan tepat dapat meningkatkan hasil belajar secara signifikan dalam konteks tertentu. Nah, di Indonesia sendiri, Kemendikbudristek juga telah mencatat bahwa lebih dari 80% komputer yang didistribusikan digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi telah menjadi bagian integral dalam proses pembelajaran di berbagai institusi pendidikan di tanah air. Saya sendiri merasakan manfaatnya ketika saya mencoba menyisipkan video edukatif dan aktivitas gamifikasi sederhana dalam kelas. Siswa menjadi lebih fokus dan lebih terlibat di dalam kelas. Mereka tidak lagi hanya sebagai penerima informasi, tetapi menjadi peserta aktif dalam proses belajar. Contohnya, di tempat les kita pernah mengadakan lomba dengan pusat secara online yang dilakukan melalui Zoom dan juga menggunakan aplikasi pengerjaan soal digital. Kegiatan ini tidak hanya membuat siswa menjadi lebih semangat, tetapi juga membuktikan bahwa teknologi bisa digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar yang kompetitif, interaktif, dan tetap menyenangkan meskipun dilakukan secara daring atau online. Tapi tentu saja, penggunaan teknologi itu bukan tanpa tantangan. Kita harus terus belajar, beradaptasi, dan memastikan bahwa teknologi yang kita gunakan mendukung tujuan pendidikan kita, bukan sekedar menjadi pelengkap saja. Untuk itu,
Mari kita jadikan momentum ulang tahun perusahaan ini sebagai titik awal untuk lebih terbuka terhadap inovasi, meningkatkan literasi digital kita, dan saling berbagi pengalaman tentang penggunaan teknologi dalam mengajar. Sebab di lingkungan tempat les seperti yang kita jalani bersama, teknologi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Teknologi membantu kita menjangkau siswa dengan cara yang lebih fleksibel, personal, dan menarik, membuat pembelajaran tidak hanya menjadi kewajiban, tapi juga pengalaman yang menyenangkan dan bermakna. Karena pada akhirnya, kualitas pendidikan yang kita berikan hari ini akan menjadi bekal terbaik bagi masa depan para siswa, dan teknologi adalah alat penting yang dapat membantu kita mencapainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya bagikan hari ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus berkembang bersama. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.